Selamat malam pemirsa, sekilas info. Bertemu lagi dengan saya Ervan Maulana yang akan menemani Anda dalam 5 menit ke depan yang memberikan berita-berita teraktual dan menarik terkait pembelajaran minggu lalu di perkuliahan teknik reportase dan investigasi berita. Nah pemirsa, di minggu lalu sudah dilaksanakannya kegiatan presentasi dari kelompok 4, itu rekan dari kelas KPI 5D. Judul yang dibahas di minggu lalu terkait pembelajarannya tentang landasan hukum jurnalisme dan juga pengkajian pada jurnalisme data dan investigasi. Nah pemirsa, di minggu lalu dijelaskan bahwa definisi jurnalisme data adalah praktik pengumpulan, analisis, dan visualisasi data untuk menceritakan cerita dan menyampaikan informasi yang kompleks dengan cara yang menarik. Ini yang melibatkan penggunaan teknik statistik dan alat digital untuk menggali pola dan wawasan dari data yang memungkinkan jurnalis untuk mengkaji fakta yang mendalam dan berbasis bukti kepada publik. Nah pemirsa, dijelaskan juga ada contoh dari jurnalisme data, yaitu ada dalam generasi Z dan juga ada milenial. Nah di media sosial lebih banyak yang menggunakan Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Netflix dan lain-lain. Tuh Gen Z pada persentase Instagram 51,9, Facebook 51,64, TikTok 46,84, juga 38,63. Begitupun milenial lebih condong ke Facebook, YouTube, TikTok, Instagram dan lain-lain. Jadi berurutan pemirsa, dari Facebook, TikTok dan seterusnya menurun. Nah ada juga definisi dari jurnalisme investigasi yang dijelaskan oleh kelompok 4. Itu jurnalisme investigasi merupakan aktivitas mengumpulkan, menulis, mengedit dan menertibkan berita yang bersifat investigatif atau sebuah penelusuran panjang yang mendalam terhadap sebuah kasus yang dianggap memiliki kejanggalan. Ada juga landasan hukumnya menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yaitu Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran serta kode etik jurnalistik. Namun utamanya secara normatif yang menjadi landasan hukum jurnalisme adalah praktik jurnalisme adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan juga kode etik jurnalistik pemirsa. Nah ada juga Undang-Undang Pers terhadap 21 pasal, yaitu terdiri 10 bab, yaitu yang pertama bab 1 tentang ketentuan umum, bab 2 asas fungsi hak kewajiban dan juga peran pers, bab 3 wartawan, bab 4 perusahaan pers, bab 5 dewan pers, bab 6 pers asing dan juga bab 7 peran serta masyarakat, bab 8 ketentuan pidana, bab 9 ketentuan peralihan dan juga bab yang terakhir ada ketentuan penutup. Nah, di sini ada definisi kode etik jurnalistik. Dijelaskan bahwa kode etik jurnalistik merupakan kumpulan atau himpunan norma dan etika di bidang jurnalistik itu yang dibuat oleh, dari, dan untuk wartawan untuk mengandung berbagai elemen jurnalisme.
Jadi aturan-aturan ini dibuat oleh wartawan dan juga diperuntukkan untuk wartawan tersebut, pemirsa. Ada juga kode etik jurnalis dari wartawan Indonesia bersikap independen. Wartawan Indonesia menempuh cara yang profesional dan juga wartawan Indonesia selalu menguji informasi. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan. Juga wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Selanjutnya, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber dan lain-lain, pemirsa, banyak lagi. Juga ada etika jurnalisme data. Pertama, akurasi dan verifikasi data, transparansi dari sumber data, privasi dan perlindungan identitas, dan juga kebebasan dan bias manipulasi. Yang terakhir ada kontekstualisasi. Nah, di sini juga ada etika jurnalisme investigasi. Wartawan tidak boleh menerima suap, sama saja dengan jurnalisme yang lain. Wartawan dilarang melakukan plagiarisme atau menjiplak hasil karya orang lain. Wartawan harus menjaga dan merahasiakan identitas narasumber rahasia atau anonim. Selanjutnya, wartawan dilarang membuat berita bohong. Dan juga lain-lain yang dijelaskan oleh kelompok 4, pemirsa. Juga ada perbedaannya, yaitu jurnalisme data fokusnya pada penggunaan data besar atau big data. Adapun jurnalisme investigasi fokus pada penyelidikan secara mendalam terhadap topik dan masalah tertentu. Dan banyak lagi, pemirsa. Nah, mungkin itu saja sekilas info tentang pembelajaran mata kuliah penulisan teknik reportase dan investigasi yang dipresentasikan oleh kelompok 4. Itu rekan dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 5 kelas D. Nah, mungkin pemirsa itu saja berita atau learning journal pertemuan ke 7. Saya kembalikan lagi ke studio. Selamat malam.